Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita berkumpul di sini bersama Kopi Pahit. Walaupun hujan, tapi perasaan nggak hujan, ya kan, Prof? Harus semangat. Selamat pagi, Prof. Oke. Iya, hari ini sudah bersama kita narasumber yang luar biasa, datang jauh dari Belanda, ya Prof. Dari Belanda. Memang Kopi Pahit ini benar-benar gak jelas pahitnya, karena memang manis berarti kan. Karena manisnya itu dari Belanda pun datang ke Kopi Pahit. Cocok ya Prof ya? Cocok. Iya, hari ini sudah bersama kita narasumber hebat, Prof. Dr. Kes Senuk dari Sorbonne University Prancis. Cocok Bu Dina, cara bilangnya cocok. Cocok, alhamdulillah. Iya, hari ini luar biasa. Kita sudah bersama-sama dengan seorang ahli sastra Indonesia. Oh, sastra Belanda ya, Prof. Ahli sastra Belanda. Yang mana banyak hal pasti nanti yang ingin kita dengar dari Prof. Hal-hal yang berkaitan tentang sastra Belanda ini. Lalu sudah ada bersama kita juga para profesor-profesor yang ada di dalam kampus kita ini, Prof. Ada Profesor Mardianto yang duduk di sana. Profesor Mardianto ini merupakan Dewan Pakar Kopi Pahit. Salah satu pakar yang merancang atau ahli yang merancang untuk hadirnya Kopi Pahit di kampus ini. Selain Bapak Presiden, jadi Kopi Pahit ini ada presidennya, Prof. Iya. Kalau di Jakarta Presiden Indonesia, di kampus ini Presiden Kopi Pahit. Iya. Baik, lalu ada juga Prof. Zia Ulhaq di sini, Prof. Wakil Presiden, Prof. Lengkap di sini, ada Wakil Presiden. Ada juga beberapa ilmuwan-ilmuwan lain, ada Dr. Jamiluddin Marbao, ada Dr. Marasamin, ada beberapa yang lain juga yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Dan hari ini berhadir bersama kita Ibu Dina, ya Ibu Dina. Ibu Dina ini merupakan salah satu tenaga pengajar juga di UIN Sumatera Utara, alumni UIN, alumni kampus kita juga dari program studi matematika, ya Prof ya. Dan orang dari matematika beralih menjadi penyair nampaknya Ibu Dina ini yang menjadi penyair. Dan nanti akan segera melanjutkan studi S3-nya ke Prancis. Iya, ke Prancis Ibu Dina. Luar biasa ya Prof ya. Amazing gitu ya. Amazing. Iya, harus pandai bahasa Prancis kata Prof gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam kalau kita lihat data diri dari Profesor Kes Senuk ini sebagai guru besar sastra dan sejarah sosial budaya Belanda di Universitas Sorbonne Paris, ya Prof ya. Dan pernah tinggal di Jakarta pada tahun 1982 sampai 1990. Benar itu Prof? Google-nya benar nggak? Iya, sampai 90. 1982 sampai 1990. Ya, cukup lama. Jadi tertarik pada sastra Indonesia. Ya, Prof ya, tertarik pada sastra Indonesia. Kemudian menerjemahkan puisi dan cerpen Sitor Situmorang serta sajak-sajaknya Rendra dan beberapa penulis-penulis Indonesia lainnya. Kita kasih tepuk tangan yang semangat dulu untuk Prof kita. Baik Prof, hari ini kita berbincang-bincang, tapi bincang-bincangnya santai saja kan Prof, santai saja. Hal-hal yang
menarik selama ini yang pernah Prof jalani dan rasakan selama di Indonesia? Karena kalau kita lihat di dalam buku, saya ingin lihat semua ini berakhir, ya kan Prof? Nah, kami itu kan dari kompleksitas pemikiran Pramudia Anantatur ya Prof ya. Jadi Prof sebagai peneliti, kami ingin tahu juga pandangan Prof tentang sejarah, politik, dan kebebasan berekspresi. Karena kan kadang-kadang kebebasan berekspresi ini bisa menimbulkan kontroversi, ya kan Prof? Dan kami yakin dan percaya hal-hal seperti ini pasti Prof sudah ahlinya juga mengatasinya. Dan bagaimana Prof menjaga tetap untuk kompleksitas ini, seperti apa nanti Prof menjaga, seperti apa Prof selama ini menjagakan kompleksitas, terutama dia terkait tentang pandangan-pandangan yang sudah kita sampaikan tadi kan Prof. Artinya karena kan hal ini juga pasti akan mendunia ya Prof ya, ketika Prof memberikan analisa-analisa tentang pemikiran-pemikiran yang ada di Indonesia, jelas bukan hanya di Indonesia kita bisa tahu, tapi dunia juga tahu. Dan nanti kami serahkan kepada Prof kira-kira apa saja yang menarik, hal-hal yang terkait tentang itu, apa yang ingin Prof sampaikan. Kami senang mendengarkannya, pasti akan senang kami mendengarkannya. Di Medan sudah berapa hari Prof? Oh, 4 hari ya. Udah makan durian? Oh sudah ya. Memang kalau ke Medan kalau nggak makan durian bukan ke Medan namanya. Nah, baik. Untuk itu kami persilakan kepada Prof untuk memberikan berbagi pengalaman dengan kami semua di sini. Kepada Prof kami persilakan. Oke, terima kasih atas kata-kata yang indah yang sudah diucapkan. Saya gembira berada di sini di UIN. Jadi ini pertama kali saya ke Sumatera. Saya 8 tahun di Jawa. Saya juga bepergian ke Bali, ke Lombok. Satu kali tahun 94 saya sempat ke Ambon dan Banda Neira. Ya, tapi ini pertama kali saya ke Sumatera. Pengalaman baru. Ya, ini tapi saya sudah tahu cukup banyak mengenai Samosir, karena seperti Ibu bilang, saya menerjemahkan puisi Sitor Situmorang. Ya, juga dibukukan di Belanda dan di Depok oleh komunitas bambu itu. Tetapi untuk bicara mengenai pengalaman saya di berbagai universitas dan kota di dunia ini, saya harus kembali ke masa saya mahasiswa di Universitas Leiden. Ya, jadi saya belajar sastra Belanda di Leiden. Terus saya ingin mengajar di luar negeri, sudah dari dulu ya. Dan saya anggota dari satu klub mahasiswa sastra Belanda, bahasa Belanda di Leiden. Dan satu orang yang 2 tingkat di atas saya sudah lulus dan dia mulai mengajar di Ann Arbor, Universitas Michigan. Ya, dia mengajar di situ bahasa Belanda.
Karena Michigan adalah negara dari Amerika Serikat di mana banyak orang tinggal yang keturunan Belanda, ya. Jadi dia mengajar di situ selama 2 tahun. Terus dia mau pulang ke Belanda karena itu sedikit aneh. Dia mau menjadi musikus di jalan. Ya, dan sampai sekarang dia berhasil dalam profesi itu. Ya, sekarang tidak lagi di jalan, tapi di pesta pribadi dan sebagainya. Jadi saya kira ini kesempatan bagi saya untuk menyusul teman saya itu di Ann Arbor. Jadi saya melamar di Kementerian Pendidikan di Belanda yang kirim orang ke University of Michigan. Terus ada banyak bersaing, tetapi ya saya dapat rekomendasi yang baik dari guru besar saya dan guru dosen lainnya juga. Jadi saya dapat jabatan itu di Universitas Michigan. Dan saya 5 tahun di situ. Oh ya, yang juga menguntungkan saya adalah bahwa saya sudah ke Amerika Serikat pada tahun 76. Itu tahun 200 mengenang 200 beradanya Amerika Serikat, ya, bicentennial. Terus ada organisasi yang menarik orang dari Amerika dan ada banyak dari Belanda, ada juga dari Jepang yang naik sepeda. Saya termasuk saya. Terus kami naik sepeda di Amerika Serikat dari Laut Pasifik sampai Laut Atlantik. Naik sepeda, ya. Ini saya kira 8.000 kilometer lebih. Terus jadi saya sudah punya pengalaman di Amerika Serikat dan itu juga membantu bahwa saya dapat pekerjaan itu di Michigan. Terus saya 5 tahun di situ. Dan di Michigan saya juga sempat belajar di samping pekerjaan saya sebagai pengajar, saya juga sempat belajar bahasa-bahasa lain. Kan di Belanda saya sudah di sekolah SMP, SMA Belanda, saya sudah dapat pelajaran bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Terus saya di Michigan saya belajar bahasa Spanyol. Terus ada juga jurusan Indonesia di situ, ya, yang terkenal pada waktu itu. Ada juga kelompok gamelan, ada Piet Becker, itu guru besar di situ. Terus ada kuliah bahasa Indonesia tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi saya pikir, setelah Amerika Serikat mungkin saya bisa mengajar di Indonesia. Terus saya belajar bahasa Indonesia pakai buku John U. Wolf. Dan ini guru pertama saya adalah orang Indo dari Jawa. Guru kedua saya adalah ibu dari Palembang. Jadi waktu ada lowongan di Universitas Indonesia untuk dosen
bahasa dan sastra Belanda. Saya melamar dan karena saya sudah bisa berbahasa Indonesia sedikit, ya, saya dipilih lagi. Begitulah. Ya, dan mengenai Pramudia Anantathur, ini saya ke sana, terus Henk Meyer yang pada waktu itu guru besar sastra Indonesia di Leiden meminta bahwa saya bawa honorarium untuk Pramudia. Jadi ya oke, bisa saja. Jadi saya menghubungi Pramudia Anantathur lewat telepon. Dia bilang, Pram di sini. Terus bikin janjian dan menyerahkan duit itu. Jadi begitulah perkenalan saya dengan Pak Pram, ya, dan selama saya di Indonesia sampai tahun 90 saya sering ke rumahnya, dan 1 tahun setelah itu pada tahun 91 bulan Juli saya diminta untuk mewawancarai Pramudia untuk, ya, ini dokumenter di Festival Indonesia Kini yang diselenggarakan di Belanda. Jadi, ya, saya mewawancarai dan sudah kenal baik sama Pram. Jadi, ya, dan itu dasar buku itu yang Ibu menyebut, ya. Jadi begitu, ya. Di UI saya mengajar khususnya sastra Belanda dan juga kebudayaan Belanda, sejarah Belanda, Pranata. Terus berdasarkan kuliah saya mengenai masyarakat Belanda pada waktu itu, saya sempat menulis buku yang diterbitkan penerbit Jambatan, ya, Ibu Muncak di situ, ya. Terus dwibahasa, saya menulis dalam bahasa Belanda, terus diterjemahkan mahasiswa saya dalam bahasa Indonesia. Jadi Nederland leren kennen, mengenal masyarakat Belanda. Ya, itu. Terus, ya, saya juga bergaul dengan penulis. Saya mulai menerjemahkan puisi Sitra Narendra. Saya bertemu dengan beberapa penulis. Saya juga berteman dengan Tuti Herati. Jadi begitu, ya. Lantas ini tugas saya sebagai dosen Belanda di UI, dan tugas juga dari 2 dosen Belanda lainnya yang dikirim oleh Belanda. Sebagai pejabat Belanda, ya, dibiayakan oleh pemerintah Belanda, tapi tugas kami adalah untuk mengajar siswa Indonesia kami untuk mengambil alih pengajaran di sastra Belanda. Dan itu memang terjadi. Sekarang masih ada beberapa mantan mahasiswa saya yang sudah lama menjadi guru dosen di UI dalam jurusan Belanda. Lantas memang sudah ada yang mantan siswa saya yang sudah pensiun. Jadi saya tua sekali, saya kira. Kalau mantan mahasiswa saya sudah pensiunan, tapi dalam hati masih muda, ya. Ya, kemudian jadi
setelah Indonesia harus mencari pekerjaan lain lagi. Terus saya sudah berhubungan dengan orang di Selandia Baru, karena di Selandia Baru Universitas Auckland itu mau mulai dengan program studi Belanda di Departemen Bahasa-Bahasa Jermanik. Itu sudah ada bahasa Swedia dan Norwegia. Dan jadi ya saya ke sana tahun 90, saya memberi ceramah untuk menggairahkan keinginan itu. Lantas saya pulang ke Belanda untuk karena saya menulis disertasi saya sudah mempertahankan disertasi saya bulan April 90. Terus saya pulang dulu ke Belanda untuk mengumpulkan bahan untuk menulis biografi tentang Eddie Duperon. Itu pengarang yang lahir di Indonesia, di Jatinegara dulu, Mr. Cornelis, dan saya ingin menulis biografinya. Sambil menunggu lowongan ini penciptaan jabatan di University of Auckland mengajar bahasa Belanda. Dan pada bulan Februari 92 saya ke Selandia Baru sebagai lecturer pertama dalam bahasa Belanda. Saya mengajar bahasa dan sedikit juga kebudayaan Belanda. Saya juga memberi kursus mengenai sejarah kolonial Belanda di situ. Ya, ada banyak peminat untuk mendengar apa yang saya bisa menyampaikan tentang sejarah kolonial itu. Terus saya 6 tahun akademik di Selandia Baru, tetapi saya kira bahwa saya mau lebih maju di Eropa. Ya, jadi saya kalau waktu ada lowongan di Universitas di Strasbourg di Prancis, saya melamar di situ dan akhirnya saya ke sana mengajar 3 tahun di Strasbourg. Dan tetapi di Prancis itu ada banyak tuntutan untuk mendapatkan tempat tetap, ya, untuk sebagai guru besar khususnya harus menulis buku baru, harus menulis sintesis dari sebuah penelitian yang sudah diadakan. Dan saya ahli biografi, saya menulis tentang teori biografi, terus menyelesaikan biografi Duperon itu, terus pada Desember 2003 saya tampil di depan komite untuk mempertahankan tesis kecil itu baru. Itu selama 3 jam saya ditanyakan beberapa pertanyaan, lantas saya sudah dapat HDR, habilitation à diriger des recherches. Itu habilitasi, mampu untuk membimbing mahasiswa dalam penelitian mereka. Dan itu syarat pertama
untuk mendapatkan jabatan sebagai guru besar. Jadi tahap kedua di Prancis adalah kualifikasi, harus membuat kurikulum vitae yang luas dengan segala pengalaman dalam penelitian dan dalam pengajaran, terus dilampirkan 5 publikasi yang paling penting. Dan saya sudah menulis satu artikel yang panjang dalam bahasa Prancis karena saya harus membuktikan juga bahwa saya cukup pintar dalam bahasa Prancis, ya. Kemudian ada 2 raporteur, orang yang ahli di universitas di Prancis yang membaca semua itu dan bisa bilang tidak mau atau mau, masuk atau tidak masuk. Terus alhamdulillah saya masuk dalam komite nasional des universités. Saya dianggap sudah positif. Jadi tahap ketiga adalah kalau ada lowongan harus melamar. Ya, sudah ada kualifikasi, sudah berkualifikasi, sudah ada HDR, sudah bisa membimbing disertasi dan sebagainya. Terus harus melamar. Ada satu orang bersaing dengan saya, tapi saya akhirnya dipilih. Ya, jadi pada waktu itu saya sudah mengajar di Sorbonne, tapi belum guru besar penuh. Ya, tetapi waktu melamar 2006 saya dipilih. Saya jadi profesor des universités, artinya guru besar penuh. Ya, full professor. Ya, jadi saya di Indonesia 8 tahun, tetapi di Sorbonne 16 tahun, dua kali lipat. Ya, syukurlah karena ya saya juga dapat pensiun dari Prancis itu, dari Belanda dan dari Prancis. Sampai tahun 2020 saya mengajar sampai di tempat sampai bulan Maret 2020. Kemudian ada pandemi. Ya, jadi saya pulang ke Belanda, ke Rotterdam, di mana saya tinggal. Terus saya membimbing mahasiswa saya lewat internet, ya, lewat mail, ya, online, ya. Terus sampai September 2020 saya sudah pensiun, ya. Terus pesta perpisahan baru tahun berikutnya, ya. Tapi saya senang sekali mengajar di Prancis, ya. Ada Paris itu adalah kota ideal bagi saya, ya. Banyak kebudayaan, ya, banyak, dan saya masih sering ke sana, ya. Jadi ya begitulah, ya, hidup karir saya. Ya, tidak selalu gampang, kadang-kadang harus bertahan, harus berdedikasi menyelesaikan tugas-tugas, disertasi, tesis baru dan sebagainya. Banyak tuntutan. Ya, tetapi akhirnya juga ada penghargaan, ya, saya kira.
Begitulah. Iya, baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk narasumber kita hari ini. Jadi begitu banyaknya pengalaman merambah ke berbagai negara. Artinya Prof sudah berjalan ke berbagai negara, ya kan Prof? Sampai tadi bersepeda sekian ribu kilo tuh ya Bu ya. Sekian ribu kilo bersepeda di Amerika tuh Prof. Ya, bersepeda itu ya. Amerika Serikat. Di Amerika Serikat. Ya. Artinya Duku, ya. duku, Ya. rambutan, duku Ya. dan rambutan. Jadi berbagai pengalaman Prof, pengalaman pribadi tuh Prof ya. Tadi Prof bilang banyak kenangan-kenangan, terutama yang paling mengenang itu Paris ya Prof ya. Artinya Prof mempunyai banyak kenangan-kenangan di sana, sehingga sampai saat ini pun Prof sering ya berada di Paris. Iya. Jadi para audiens sekalian, adik-adik mahasiswa juga, hari ini pasti banyak hal-hal yang ingin kita sampaikan atau sharing lah dengan Prof kita ini. Kami yakin dan percaya adik-adik mahasiswa, Bapak dan Ibu semua yang ada di sini ingin sekali menanya-nanya lah ya tentang hal-hal yang apa kira-kira yang ingin kita gali dari Prof ini. Karena Prof ini kan bukan lagi orang biasa. Kenapa kita bilang bukan orang biasa? Karena tadi kita sudah sama-sama mendengar ke berbagai negara ya Prof, ke berbagai negara sudah mengajar lah, mengajar, sehingga kita yang berada di kampus ini rasa-rasanya walaupun tak ikut keliling dunia, karena sudah ada Prof di tengah-tengah kami, seperti rasa-rasanya pun kami berkeliling dunia juga, karena sudah mendengar langsung ya kan Prof. Kami persilakan, kami buka dan kami kasih kesempatan kepada adik-adik mahasiswa boleh, kepada Bapak dan Ibu juga boleh. Yang bertanya nanti diajak ke Paris. Tapi tanggal, bulan sama tahunnya belum tahu kita, yang penting diajak. Boleh. Mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Fatma Aulia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam Stambu 2023. Jadi gini Pak, saya tadi setelah mendengarkan perjalanan Bapak dari berbagai macam negara ya tadi, iya Bu, sebagai seorang lecturer gitu. Jadi saya mau bertanya Pak, di antara beberapa pengalaman Bapak yang tadi mengajar sebagai lecturer, bagaimana Bapak melihat sistem pendidikan yang memang benar-benar bagus dan bisa jadi inspiratif gitu di Indonesia ini gitu Pak? Bagaimana kami seorang mahasiswa gitu kan Pak, jadi bisa menjadi seorang guru atau lecturer yang memang benar-benar bisa gitu untuk berprofesional gitu sebagai seorang pendidik gitu. Sebagai yang Bapak katakan tadi, Bapak tadi sudah banyak melamar ke berbagai universitas gitu. Jadi kami juga kepingin bagaimana sih menjadi seorang guru atau nantinya kami akan menjadi seorang dosen yang seperti Bapak gitu Ustaz. Gitu aja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Prof? Boleh. Jadi pertanyaan ini mengenai sistem pendidikan ya. Iya, gini Prof. Jadi mahasiswa kita ini ingin tahu bagaimana supaya menjadi dosen sehebat Prof. Karena dia berkeinginan, bercita-cita ingin seperti Prof juga, ingin menjadi dosen yang sukses, berhasil, bisa keliling dunia. Kira-kira apa tuh
triknya ya. Ya, Gitu. ini yang penting adalah sifat terbuka saya kira, dan tetapi harus juga memperhatikan bahwa mahasiswa tetap rajin dan pada masa kini mempercayai kemampuan mereka sendiri dan tidak bergantung pada Google dan artificial intelligence. Kalau di Sorbonne ya, misalnya, saya masuk di situ tahun 2004 dan pada waktu itu masih ada banyak tugas tertulis, tetapi kalau ada ini tugas untuk menulis essay, ada bahaya fraude itu ya, bisa mengutip dari teks-teks yang lain yang dicari di internet dan sebagainya. Jadi dan masalah itu menjadi lebih besar pada masa kini dengan artificial intelligence dan chat GPT. Jadi sudah pada tahun 2008 saya kira banyak ujian tertulis sudah di Sorbonne sudah diganti dengan ujian lisan. Ya, jadi mahasiswa harus betul-betul tahu isinya dari kuliah, dari pengetahuan yang sudah dikumpulkan dalam otak mereka, terus harus bisa mengeluarkan itu selama ada ujian lisan. Dan itu cara terbaik untuk untuk mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang sudah dikuasai secara mental oleh mahasiswa itu. Jadi ini saya kira menjadi tantangan bagi masa kini, dan ujian lisan adalah keputusan baik dari segi universitas itu. Saya tidak tahu bagaimana semuanya dijalankan di sini. Tapi memang ada juga itu juga penting bahwa mahasiswa bisa mengekspresikan diri dalam bentuk tertulis. Itu menjadi latihan penting saya kira. Tapi dosen itu harus selalu waspada, ya, dan harus juga kenal baik mahasiswa mereka. Harus ada juga hubungan pribadi ya antara guru dan mahasiswa. Guru harus bisa menilai mahasiswa, menganggap kualitas mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk lebih maju dan menghasilkan yang berkualitas. Ya, begitulah. Gitu ya, adik mahasiswa ya, udah disampaikan Prof bahwa kalau mahasiswa sekarang sebaiknya kalau ujian itu lisan. Karena kalau lisan nggak bisa nyontek Google, nggak bisa nyontek AI, ya Prof ya. Walaupun sebenarnya boleh juga, bagus juga ada yang tertulis untuk mengekspresikan hal-hal yang lebih berkembang. Tetapi lebih kepada lisan ya, tanya jawab seperti itu. Ya, pada tingkat lebih rendah lisan itu lebih penting. Lebih penting lisan ya Prof. Tapi kalau sudah maju ke tingkat yang lebih tinggi, ya ini mahasiswa sendiri harus
mengekspresikannya. ingin maju, terus itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Ya, dan harus mencari sumber-sumber juga. Ya, itu harus jadi jelas dari mana pengetahuan itu ya. Sumbernya harus jelas ya, supaya lebih jelas juga sumber pengetahuan ya. Betul. Baik, kembali kami buka yang ingin menanggapi atau sharing pada adik-adik. Oh iya, yang persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, kepada Bapak Profesor sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi kita hadiri. Kemudian juga sebagai Presiden Kopi Pahit yang kita hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta diskusi pada kesempatan hari. Terima kasih Prof pencerahannya mengenai tentang AI ini, Prof. Telah kita ketahui bahwa saya kira AI ini bukan hanya berdampak positif terhadap perkembangan mahasiswa dan keilmuan, tetapi juga bisa kita katakan dia juga berdampak negatif khususnya kepada mahasiswa dan bisa kita katakan peradaban dunia pada saat ini. Mungkin Prof boleh share karena Prof perjalanannya udah internasional, bisa kita katakan bagaimana negara-negara maju menghadapi disrupsi global ini, khususnya perkembangan AI ini. Entah kita sebutlah sebagai misalnya negara yang tinggal di Belanda dan negara-negara lain. Karena kalau kita lihat misalnya di Indonesia pada saat ini, antara rata-rata mahasiswa, bahkan di kalangan dosen juga itu AI itu tidak lepas dari mereka. Maka dari itu mungkin boleh berbagi Prof kira-kira bagaimana tanggapan-tanggapan dunia yang notabene adalah dunia yang maju menghadapi AI ini. Itu aja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perkembangan AI itu baru tahun-tahun terakhir. Jadi syukurlah waktu saya mengajar belum ada. Ya, masih sudah ada kesempatan untuk melakukan fraude, mencari teks-teks di internet, tapi AI belum berkembang. Jadi ya seperti saya sudah bilang, itu harus dosen harus was-was, tapi ya dampak positif ada juga tentu saja dari AI, misalnya dalam bidang medis, ya ada banyak cara menggunakan AI untuk misalnya mengoperasikan seorang ya tanpa ada kekeliruan manusia. Tetapi saya kira dalam bidang kebudayaan dan bahasa, ya saya melihat dampak negatif juga dari AI. Terus kalau misalnya mau menerjemahkan sebuah teks, yang saya lakukan juga untuk ceramah yang saya sudah memberikan, saya untuk mendapatkan semacam frame, semacam struktur dalam bahasa Indonesia, saya menerjemahkan teks Belanda saya ke Indonesia. Saya menggunakan dulu DeepL, itu semacam AI juga ya, tetapi kemudian teks itu memang harus
diterjemahkan lagi oleh orang yang saya dalam hal ini yang sudah tahu apa maksudnya dari teks asli, dan karena ada banyak kesalahan juga dalam terjemahan AI itu, karena AI itu sebenarnya bukan intelligence, tetapi itu bahan-bahan yang sudah dimasukkan, dihubungkan. Jadi kalau ada satu kalimat dalam konteks berbeda sekali yang belum dimasukkan dalam sistem AI itu DeepL dalam hal ini bingung. Jadi selalu harus ada manusia yang mengerti konteks, yang mengerti bahasa sumber dan bahasa asing untuk menyempurnakan yang diberikan oleh program terjemahan itu. Ya, jadi ya, menurut hemat saya ini tenaga manusia selalu dibutuhkan dalam segala hal dan juga dalam terjemahan. Kalau misalnya iklan itu bisa diterjemahkan pakai AI, tetapi teks yang sulit selalu membutuhkan otak manusia. Ya, begitulah. Ya. Iya, Prof. Berarti walaupun AI itu sudah kita anggap canggih, Ya. tetap dibutuhkan juga manusia untuk menyempurnakannya. Kira-kira gitu ya, Prof. Betul. Iya, karena tidak selalu juga yang AI buat ini benar, kan seperti itu. Tetap harus kita analisa supaya jangan sampai salah seperti itu, kan? Iya. Baik, Pak Marzuki, kira-kira udah bisa terjawab ya kan? Artinya AI ini tidak mampu juga secara keseluruhan menjawab apa yang kita inginkan. Jadi kalau nggak bisa nanti ke AI, ke dukun pun bisa, itu Pak Marzuki. Iya. Baik, ada lagi yang lain? Baik, langsung Bapak Wakil Presiden. Ya, terima kasih Pak Kris ya. Saya ingin bertanya ya terkait tentang tema kita terkait tentang bahasa ya, bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Saya melihat itu misalnya di bermacam-macam kampus dunia itu bahasa Indonesia diajarkan gitu ya. Misalnya di Prancis itu di La Rochelle ya, ada Malay language atau apa gitu ya. Inalco juga. Saya pernah ketemu dengan Jerome Samuel ya, seorang ahli bahasa, termasuk bahasa Indonesia ya. Di Amerika juga saya kira beberapa tempat juga diajarkan bahasa Indonesia. Gitu ya. Saya ingin tahu bagaimana pandangan sarjana luar, orang luar tentang bahasa Indonesia. Gitu. Kenapa itu dipelajari gitu ya? Apakah ada hubungannya dengan misalnya kolonialisasi misalnya ya? Terkait dengan apalagi hubungannya dengan Dutch, dengan Belanda, Prancis itu ada hubungan kolonialisasi misalnya ya. Kemudian posisi sastra Indonesia di panggung dunia gitu, di mana posisinya gitu sastra Indonesia, termasuk Pak Kris kan yang juga meminati ya sastra Indonesia. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Dalam sudah ada banyak terjemahan karya Indonesia yang diterjemahkan dalam bahasa Belanda, dan minat orang Belanda untuk ke Indonesia sudah sangat kuat pada tahun 70-an dan 80-an. Sekarang sudah sedikit mereda, saya kira. Kalau di negara lainnya saya kurang tahu apa posisi bahasa Indonesia
di sana. Ya, kesan saya adalah bahwa di Prancis tidak ada tidak sepopuler seperti di Belanda ya. Ya, mungkin lebih populer di Jerman. Di Jerman saya tahu ada beberapa kota di mana bahasa Indonesia diajarkan. Ya, selain daripada itu, ya saya kurang tahu. Ada di Amerika Serikat, tentu saja. Ya, dan itu musik juga di Amerika Serikat menjadi faktor penting untuk popularitas studi Indonesia. Yang saya ingat ada juga kelompok gamelan pada waktu itu di Michigan. Ya, jadi ya begitu. Ya, kalau ya saya ahli sastra Belanda, jadi saya tidak begitu tahu mengenai luasnya studi Indonesia di dunia ini. Di Amerika Serikat tentu saja ada Cornell. Ya, yang mempunyai perpustakaan penting juga mengenai Indonesia, ya. Dan dulu ya saya belajar bahasa Indonesia di University of Michigan. Tapi saya tidak tahu bagaimana posisi program studi Indonesia sekarang di Michigan. Saya juga bertemu di situ dengan penyair Malaysia Muhammad Haji Saleh yang pada waktu itu dosen di jurusan itu tahun 82. Dan tahun lalu saya mampir di rumahnya di Malaysia, ya masih berteman. Ya. Gitu ya. Maaf saya tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan itu, tapi yang saya tahu itu. Ya. Iya, jadi ternyata memang kalau di Perancis tidak begitu ini ya Prof, tidak terlalu ini. Ya. Tidak terlalu banyaklah hal yang terkait dengan sastra Indonesia. Ya. Kalau di Belanda banyak. Ya, dan di Jerman dan di Amerika Serikat. Pengetahuan saya. Iya, kalau Belanda banyak ya Pak. Karena kan Belanda lama di sini 350 tahun. Jadi banyak ya Pak. Banyak ya Prof. Karena lama kan di sini 350 tahun. Itu kan luar biasa ya Prof lamanya. Iya. Bisa-bisa separuh dari Belanda tuh banyak aura-aura Indonesia juga. Iya. Baik. Baik, yang lain masih ada? Sebelum ke Prof Mardianto, pertanyaan pamungkas. Ini karena cuacanya hujan, Prof. Biasanya ini rame, bisa 1000 orang ke kiri, 1000 orang ke kanan, rame. Ini karena hujan ya. Oh iya, ada yang mau baca puisi? Iya. Baik, kami persilakan. Karena 25 November itu adalah Hari Guru. Ya, hari guru kan berarti hari dosen, hari lecture juga, berarti hari ulang tahun kita juga kan, Prof? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Husna. Saya dari semester 5 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Izinkan saya membawakan sebuah puisi yang berjudul Guruku Pelitaku, karya Nur Alfian.
Ku ikuti sudah langkah kaki ini, membawaku menuju lorong-lorong tak berujung. Namun selalu ku dengar sang pelita memanggilku. Dengan untaiannya sang pelita menuntunku. Karena pelita ku keluar dari lorong. Karena pelita ku dapat meraih cita-cita. Tahukah engkau, ada pelita yang selalu ku ingat. Ada pelita yang selalu ku hormati. Dialah guruku, guru yang memberi setitik ilmu, tak putus asa walau peluh terus mengucur di tubuhnya. Tidaklah untuk dirinya seorang, hanya untuk generasi penerus bangsa. Janganlah pernah redup pelitaku, wahai pelitaku, janganlah pernah meredup. Cahaya ilmu selalu ditunggu, selalu ditunggu. Bukan untuk satu jiwa, tetapi untuk semua umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ananda kami sudah membacakan puisi. Jadi 25 November hari Selasa ya kan Prof, adalah peringatan Hari Guru Nasional yang ke-80 tahun ya, untuk Indonesia. Ya baik, barangkali masih ada lagi yang ingin menanggapi. Oh ya, kami persilakan pada Alinda. Bismillahirrahmanirrahim. Prof. Pak Kes ya dipanggil. Perkenalkan saya Pasya Siregar. Kebetulan diajak Kak Dina ke sini. Terus saya ingin tanya hal fundamental lah dalam dunia pendidikan. Apa tantangan profesor sebagai guru yang udah ngajar di berbagai daerah dan udah ngajar dari tahun 80-an, tantangan terbesarnya itu apa yang dihadapi untuk menghadapi mahasiswa barangkali atau administrasi sebagai dosen, apalagi negara-negara yang berbeda gitu. Apa tantangan di setiap negara dan dari generasi ke generasi itu apa tantangannya Pak Prof? Dari generasi ke generasi tantangan apa? Tantangan dalam dunia pendidikan dalam profesor waktu ngajar. Oh, apa tantangan yang paling kuat? Ya, yang paling rumit. Yang paling rumit. Ya, dan di negara mana gitu, Prof? Oh, ya. Oke, sekian, terima kasih. Ya. Tantangan Ya, yang paling ini, itu Prof. tantangan selalu lain dari satu negara ke negara yang lain. Untuk jujur ya, yang saya paling benci di mana-mana pun adalah rapat panjang. Ya, kalau saya orang Belanda dan di Belanda kami tidak suka bicara panjang, tetapi harus pendek-pendek, harus membuat kesimpulan praktis. Ya, tetapi di Prancis
bisa bertele-tele. Selalu ada orang yang ingin mendengar mereka sendiri bicara, ya. Ya. Tetapi ya tantangan, selalu ada tantangan di mana-mana saja, ya. Itu yang saya anggap sulit juga adalah membuat ujian. Itu kepandaian yang istimewa. Kalau membuat ujian itu harus bisa mampu menilai mahasiswa dengan baik, jangan secara dangkal. Ya. Terus mengoreksi tugas tertulis dari mahasiswa juga saya anggap sulit, ya. Harus dengan kepala jernih, harus bisa membaca tulisan tangan mahasiswa. Itu juga tidak selalu begitu gampang. Sebenarnya saya punya satu mahasiswa di Prancis yang tidak mampu lagi untuk menulis dengan tangan. Dia selalu di laptop saja. Aneh itu, ya. Saya menyesal itu. Ya, ini saya kira bahwa orang selalu, mahasiswa khususnya, harus bisa menulis dengan tangan. Itu saya menyesal kalau praktek itu sudah hilang. Seperti saya juga menyesal bahwa di Jakarta saya tidak bisa beli koran kertas di jalan. Ya, jadi saya mementingkan hubungan langsung, ya, dengan kertas, dengan tangan dan mata yang lihat di koran. Ya, jangan semuanya menjadi di ponsel atau di layar, atau ya, harus hubungan fisik dengan segala ini di dunia ini. Ya, ya. Kan kita manusia, ya, bukan memperpanjang alat-alat. Baik, itu tadi ya, Dek. Siregar ya marganya, ya. Tadi kan adik nanyanya dari generasi ke generasi, lama kali jawabnya beberapa tahun. Jadi Prof kita ini memang benar-benar profesor sejati, artinya lebih mengutamakan pekerjaan yang dilakukan oleh tangan. Misalnya kalau mahasiswa, Prof lebih senang kalau jawabannya ditulis tangan, ya Prof, nggak usah diketik. Kalau kita di sini tulis tangan, malas sekali bacanya kan. Kalau udah tulis tangan, balikkan, gitu. Iya, itulah luar biasanya profesor kita ini. Baik, barangkali ada yang lain lagi yang ingin sharing atau ingin tanya-tanya kalau ke Belanda kira-kira tiketnya berapa gitu. Bisa jadi ya kan, Prof? Kalau di sana sampai kami ke Belanda kira-kira ke gang mana lah kami singgah kan gitu. Ingin tahu juga kita, apakah di sana disambut dengan pencak silat, kita kan harus tahu juga. Karena memang dari beberapa sumber kita pernah tahu bahwa kalau kita warga Indonesia datang ke Belanda ini atau melanjutkan pendidikan, ya Prof, kalau dari Indonesia kalau melanjutkan pendidikan ke Belanda itu banyak sekali beasiswa-beasiswa dan dukungan-dukungan dari pemerintah Belanda, gitu ya Prof. Benar nggak itu Prof? Ya? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya Prof. Iya. Jadi dari beberapa sumber ada beberapa kawan-kawan juga yang sudah belajar ke sana.
mereka memberikan kesan yang sangat positif, Prof, ketika mereka belajar di Belanda seperti itu. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, mau tidak mau harus ke Prof Mardianto nampaknya. Iya, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, manggilnya apa ya? Kes, makasih sudah berbagi. Saya pengalaman sedikit ke Belanda tahun 2016. Saya lihat di Leiden University itu sangat demokratis. Oh iya. Ya. Ya. Kita di sini jarak mahasiswa sama dosen sangat hormat. Iya. Tapi saya tidak tahu apakah itu warisan waktu Belanda menjajah kami, saya tidak tahu. Ya, barangkali. Ya. Saya pernah juga 2 bulan di Michigan Oh ya. State University. Ya. Dosennya dari Panama. Kok bisa dari Panama jadi dosen di Michigan? Saya ingin tanya, Kes, kok bisa orang Belanda jadi guru besar di Sorbonne? Nah, kok bisa antar negara? Ini mau tanya ya, Prof. Ya, karena sudah ada program studi Belanda di Sorbonne yang menjadi guru besar itu ahli yang tentu saja dari Belanda atau dari Belgia. Ya. Ya. Dan seperti saya sudah mengatakan, itu jalan menuju jabatan guru besar itu panjang di Prancis. Ya. Dengan habilitasi, kualifikasi, dan melamar. Ya. Di Jerman juga begitu ya. Ya. Terima kasih, Kes. Kami dan teman-teman ini mahasiswa, banyak praktik baik sudah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kami di sini. Ya. Makasih Dina, makasih semuanya. Terima kasih, Kes. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi Prof, sedikit kita sampaikan ke Prof bahwa Prof Mardianto ini setiap hari itu biasanya subuh itu bisa jam 4 pagi, bisa jam 5 pagi. Setiap hari hampir tidak ada yang kosong. Hampir setiap hari itu selalu memberikan tulisan-tulisan di grup dosen. Artinya memberikan inspirasi, hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan, dan itu dilakukan rutin setiap hari oleh Prof Mardianto, dan itu memang sangat berarti buat kami di sini semua, keluarga besar UIN. Kalau subuh-subuh bangun pagi udah langsung kita lihat tulisan-tulisan Prof ini. Jadi tentu tangan kita berikan kepada Prof Mardianto, luar biasa. Apakah masih ada lagi? Memang kopi pahit kali ini sebaiknya memang nggak harus sampai jam 12, karena kan Prof ini tadi udah kasih sinyal kalau orang Belanda nggak suka banyak-banyak cakap. Kalau di Prancis panjang kali kata Prof ini. Belanda tidak, pendek-pendek aja, ya kan? Kalau lama-lama juga gendang ini, kalau nggak Prof disesak kita sesak kan, dua gendang ini. Jadi Prof, sebagai penutup kami ingin mendengarkan dan terus Prof berapa lama lagi di Medan? Hari ini saya ke Brastagi. Oh, hari ini ke Brastagi. Ya, masih di Sumatera Utara. Masih di Sumatera Utara. Kalau ke Parapat udah ya Prof? Ke Danau Toba udah ya? Ya, ke Brastagi, Parapatan, khususnya Samusir, Danau Toba. Danau Toba ya, karena tadi saya juga mau mengunjungi makam situ-situ iya, luar yang biasa. teman saya. Iya,
untuk mengunjungi makam Situmorang tadi, ya, maka harus perjalanan panjang nanti dari Brastagi sampai ke Danau Toba, luar biasa. Untuk itu kami berikan Prof untuk closing statement, barangkali ada yang mau disampaikan untuk audiens semua, hal-hal yang apa yang dalam hati yang mau disampaikan untuk penutupnya, Prof. Untuk penutup. Iya, untuk closing. Oh ya, rajin saja ya dan mendengarkan suara batin. Ya, begitu. Ya. Saja. Ya, itu kepribadian itu sangat penting dalam hidup ini. Jadi harus mendengarkan apa yang diucapkan oleh batinmu. Ya. Baik, luar biasa. Baik, Prof, ada bingkisan itu mana tadi apa panitianya? Bukan itu. Ada adik mahasiswa yang membaca puisi tadi, kami mohonkan untuk ke depan sama yang bertanya tadi 2 orang untuk memberikan bunga kepada Prof dalam rangka Hari Guru. Iya, ayo mari Prof kita berdiri di sini. Nanti Bapak Prof Mardianto dan Bapak Presiden Kopi Pahit untuk memberikan tanda kasih sayang. Ada ulos. Ini dari adik-adik mahasiswa. Ada bunga dalam rangka Hari Guru Nasional. Ini ada kenang-kenangan dari Kopi Pahit. Sini, Bro. Iya, diberikan oleh Bapak Khairuddin Tambusai, Dewan Pakar Kopi Pahit. Sah dari Batak. Harahap marga Pak. Sinaga di marga. Siang lagi Sinaga. Pemberian sertifikatnya barangkali? Sini. Pemberian sertifikat. Pemberian sertifikat diberikan oleh Bapak Presiden Kopi Pahit.